Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan teman-teman sedharma dimanapun saja berada dalam pembahasan Buddha Dharma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang merupakan hal yang paling sering kita dengar sebagai umat Buddha. Kita sering mendengar kata karma. Seperti, jangan lakukan hal itu, nanti bisa jadi karma buruk. Atau, kalau kamu sering datang ke wihara, ikut kebaktian, itu akan merupakan hal memupuk karma baik. Tetapi, apakah kita pernah berpikir mencoba mengetahui lebih lanjut tentang apa itu karma? Banyak sekali pertanyaan yang dapat muncul mengenai karma, seperti apa itu sebenarnya karma? Bagaimana karma itu bekerja? Apa efek dari karma? Bagaimana karma baik dapat terbentuk dan bagaimana pula karma buruk dapat terbentuk? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat timbul dalam pemikiran kita. Untuk itu, kita akan mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karma biasanya diartikan sebagai perbuatan. Tetapi, perbuatan yang bagaimana baru kita dapat sebut sebagai karma? Karma yaitu perbuatan, baik itu yang baik atau yang buruk, yang dilandasi akan adanya keinginan untuk melakukannya, atau adanya motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada zaman Sang Buddha, di mana salah satu murid Sang Buddha yang dikenal dengan nama Cakupala, dia melatih diri dengan bermeditasi hingga dia menjadi buta. Pada suatu saat, Cakupala melakukan meditasi berjalan, tetapi karena dia tidak dapat melihat, maka binatang-binatang kecil yang berjalan di tanah terpijak olehnya. Hal ini dilihat oleh murid-murid Sang Buddha yang lain dan mereka melaporkan hal tersebut kepada Sang Buddha. Mereka mengatakan kalau Cakupala melakukan pembunuhan dengan menginjak binatang-binatang kecil tersebut. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa Cakupala tidak melakukan karma buruk karena Cakupala dalam keadaan buta dan dia tidak memiliki niat atau keinginan untuk menginjak dan membunuh binatang-binatang tersebut. Dari kejadian ini, merupakan hal yang cukup jelas bahwa karma itu merupakan perbuatan yang harus dilandasi keinginan atau niat untuk melakukannya. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara karma tersebut bekerja. Semua perbuatan yang kita lakukan dengan adanya niat akan meninggalkan benih atau jejak dalam kesadaran kita, yang akan menjadi masak dalam pengalaman kita sesuai dengan kondisi yang telah cocok dan datang bersama. Sebagai contoh, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat apabila kita menolong seseorang dengan penuh cinta kasih, perbuatan ini akan meninggalkan benih atau jejak yang baik dalam aliran kesadaran kita. Ketika kondisi yang cocok dan baik, maka jejak atau benih ini akan menjadi matang. Dalam bentuk kita mendapatkan pertolongan sewaktu kita sedang membutuhkannya. Benih karma akan terus mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Bagaimanapun juga, apabila kita tidak menciptakan atau membuat karma akan sesuatu, maka kita tidak akan mengalami hasilnya. Sama halnya seperti bila seseorang tidak menanam suatu benih, maka benih tersebut tidak mungkin akan dapat tumbuh. Seperti apa kata Sang Buddha ajarkan? Menurut benih apa yang ditanam, demikian pula buah yang sesuai dengan benih yang kita peroleh. Bagi siapa yang melakukan perbuatan baik, akan memperoleh hasil yang baik. Bagi siapa yang melakukan perbuatan jahat, akan memperoleh hasil yang tidak baik. Jika kamu menanam benih yang baik, kamu akan menikmati buah yang baik pula.
Tadi kita telah berbicara tentang bagaimana cara bekerjanya karma tersebut. Sekarang kita akan bahas apa efek atau pengaruh dari karma. Karma dapat memberi pengaruh pada kelahiran kita berikutnya dan mempengaruhi akan pengalaman yang kita rasakan pada kehidupan saat ini. Seperti bagaimana orang lain memperlakukan kita, apakah banyak orang memperlakukan kita dengan baik atau dengan kejahatan, seperti memfitnah dan memberi kata-kata buruk terhadap kita. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi hal yang negatif ini? Pertama, kita menyadari bahwa ini semua pengaruh dari karma yang kita lakukan pada kelahiran sebelumnya. Dan untuk menghadapinya, kita tidak perlu membalasnya. Sang Buddha memberi ajaran dengan memberi contoh seperti dalam Sutra 42 bagian, di mana bila seseorang melakukan fitnah kepada seseorang yang baik, maka orang yang melakukan fitnah tersebut seperti orang yang melihat ke atas dan meludah ke surga. Ludahan orang tersebut tidak akan pernah mencapai ke langit, melainkan akan jatuh kembali mengenai mukanya sendiri. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa di dalam agama Buddha, kita memiliki pandangan lebih objektif akan sesuatu hal. Kita tidak menjadi pesimis akan apa yang terjadi, tetapi sebaliknya, kita melihat hal negatif tadi, seperti fitnaan, merupakan buah karma kita sendiri di masa lalu, itu telah terjadi pada diri kita saat ini. Berarti, karma buruk kita telah berbuah satu dan kita telah melunasinya. Karma juga mempengaruhi kekayaan yang kita miliki, status sosial, dan sebagainya. Karma juga mempengaruhi kepribadian dan karakter kita. Demikian juga bakat yang kita miliki serta kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ragam lingkungan di mana kita terlahirkan juga dipengaruhi oleh karma. Seperti yang selalu dikatakan akan hukum karma, yaitu bila kita ingin mengetahui apa yang kita perbuat pada kelahiran sebelumnya, maka lihat kondisi kita pada saat ini. Dan bila kita ingin mengetahui kelahiran kita seperti apa nantinya atau berikutnya, cukup kita melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan kita saat ini juga. Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Pada dasarnya, ada beberapa macam jenis karma tersebut. Bila sesuatu perbuatan membawa rasa sakit dan kesedihan pada diri sendiri dan orang lain, berupa perbuatan yang tidak baik, atau biasa kita sebut sebagai karma negatif. Dan bila perbuatan membawa kebahagiaan, hal ini merupakan perbuatan yang baik atau karma positif. Perbuatan pada dasarnya tidak tergolong pada baik dan buruk, tetapi perbuatan tersebut menjadi baik dan buruk menurut motivasi atau keinginan serta konsekuensi yang dibawanya. Lebih jelasnya, seperti kebahagiaan dan keberuntungan yang kita alami pada kehidupan ini. Seperti seseorang yang terlahir di dalam keluarga yang kaya, di mana kebutuhan-kebutuhan materi semuanya tercukupi. Semua berasal dari perbuatan positif yang telah kita lakukan. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang kita alami adalah hasil dari perbuatan buruk kita sendiri. Kita telah membahas ada karma negatif dan ada karma positif. Bagaimana kedua karma ini terwujud atau tercipta? Karma negatif dapat tercipta dikarenakan 10 perbuatan yang tidak baik, yang dapat menciptakan karma buruk, dan bila seseorang tidak menginginkan karma buruknya, dia harus menghindari ke-10 perbuatan yang tidak baik ini, yaitu membunuh, mencuri, melakukan hubungan seksual di luar nikah, berbohong, berbicara yang membuat keadaan tidak harmonis, bergosip,
berbicara yang kasar, tamak, marah, dan kebodohan batin atau pandangan yang salah. Sedangkan karma positif dapat tercipta dengan melakukan 10 perbuatan baik. Apa saja 10 perbuatan baik tersebut? Kita berusaha melaksanakan 10 perbuatan baik ini, yaitu berdana, mawas diri untuk selalu sadar, meditasi. Salah satu contohnya adalah meditasi cinta kasih. Rasa hormat, bentuk-bentuk pelayanan seperti pelayanan sosial, pelimpahan jasa, dan dapat merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mendengarkan Buddha Dharma, mengajarkan dan membeberkan Buddha Dharma, serta yang terakhir adalah memiliki pandangan yang benar. Setelah kita membahas bahwa karma itu merupakan hasil perbuatan kita sendiri yang dilandasi akan adanya niat atau keinginan untuk melakukannya, apakah ada di dalam hukum karma ada juga yang diciptakan bersamaan? Di dalam hukum karma, perbuatan yang dapat menghasilkan karma dapat dilakukan bersamaan dan juga perorangan. Karma bersama adalah karma yang dilakukan secara bersamaan oleh sekelompok orang yang melakukan tindakan atau perbuatan bersamaan. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh pada zaman Sang Buddha, seperti yang dialami oleh sekelompok biku yang terkurung di dalam suatu gua selama beberapa hari. Ketika ditanyakan kepada Sang Buddha, karma apa yang telah dilakukan oleh sekelompok biku tersebut, Sang Buddha mengatakan bahwa pada kelahiran sebelumnya, sekelompok biku ini merupakan sekelompok teman di mana pada suatu saat mereka secara dengan sengaja mengurung seekor kadal ke dalam lubang dan ditutup pintu keluarnya selama beberapa hari sehingga kadal tersebut menjadi kelaparan. Dari apa yang telah dialami oleh para biku tersebut, kita dapat melihat bahwa hasil dari perbuatan dapat dialami secara bersamaan oleh sekelompok orang pada kehidupan berikutnya. Tetapi, yang perlu diingat, setiap anggota kelompok tersebut secara individu dengan berpikir, berbicara, dan bertingkah laku menghasilkan karma individual atau perorangan, dan buah dari karma itu juga akan dialami secara individual. Sekarang pertanyaan lain yang muncul adalah, adakah yang mengontrol karma tersebut? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang menentukan hadiah ataupun hukuman akan apa yang kita lakukan atau apa yang harus kita terima. Kita sendiri yang menciptakan penyebab melalui perbuatan kita, dan kita sendiri juga yang menerima hasil dari perbuatan kita. Kita harus bertanggung jawab akan apa yang kita alami. Sang Buddha menemukan hukum karma, tetapi Sang Buddha tidak menciptakan hukum karma ini, dan tidak siapapun yang menciptakan hukum karma ini. Dengan mengajarkan kita hukum karma, Sang Buddha menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita menghadapi dan bekerja dengan fungsi dari sebab akibat dalam mencapai kebahagiaan yang sebenarnya dan menghindari penderitaan. Sekarang, kita akan membahas bagaimana sebuah karma disebut sebagai karma penuh. Perbuatan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai karma penuh? Untuk terpenuhi karma penuh, kita harus melalui 4 tahap, yaitu pertama, adanya objek. Kedua, adanya keinginan untuk membunuhnya. Ketiga, mencari alat untuk membunuh. Kemudian yang terakhir keempat adalah pembunuhan tersebut dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat hal yang paling sering muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang akan dilakukan orang ketika melihat seekor kecoa di rumahnya? Kemungkinan kecoa tersebut akan mati dibunuh oleh sebagian orang. Tetapi, proses sampai kecoa tersebut mati dapat menjadi karma penuh. Kita lihat secara bertahap. Pertama,
orang tersebut melihat ada kecoa di rumahnya atau di mana saja dia berada. Kemudian, kedua, ada keinginan yang muncul di dalam benaknya untuk membunuh kecoa tersebut. Ketiga, orang tersebut mencari alat untuk membunuh kecoa tersebut. Dan terakhir yang keempat, orang tersebut benar-benar melakukan pembunuhan, membunuh kecoa tersebut. Dari keempat tahap ini, lengkaplah karma penuh yang dimaksud. Jadi, dari sekarang kita sudah dapat membayangkan apakah kita melakukan karma penuh dari hal-hal yang paling biasa terjadi di rumah kita, bukan hanya pada seekor kecoa, tetapi juga pada binatang lain, sampai pada seekor nyamuk yang biasanya suka kita kejar, kemudian kita pukul sampai mati, dan terakhir kita tersenyum setelah mendapatkan nyamuk tersebut. Baik, sekarang kita lihat lagi, kapan suatu karma yang telah kita perbuat dapat berbuah. Dalam hal waktu berbuahnya karma, terdapat 4 masa waktu di mana karma dapat berbuah. Yang pertama, karma tersebut dapat berbuah pada kehidupan kita saat ini juga. Yang kedua, karma tersebut dapat berbuah langsung setelah kita meninggal dunia. Ketiga, karma dapat berbuah pada kelahiran kapan saja. Dan yang terakhir, yang keempat, karma tersebut tidak memiliki kesempatan lagi atau tidak memiliki waktu lagi untuk berbuah. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu karma dapat berbuah pada kehidupan kita saat ini juga. Perbuatan apa yang kita lakukan sehingga buah karmanya langsung berbuah pada kehidupan tanpa kita perlu menunggu pada kelahiran berikutnya? Contoh yang paling jelas adalah seperti di negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Bila seseorang membunuh orang lain, pada saat hidup ini juga dia harus menghadapi hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Kedua, karma yang dapat berbuah pada kelahiran kita berikutnya. Setelah kita meninggal pada kelahiran ini, kita langsung menerima buah karma yang kita lakukan. Perbuatan apa saja yang kira-kira yang dapat membuat seorang harus menerima buah karmanya langsung begitu setelah dia meninggal dunia dalam kehidupan ini? Di dalam agama Buddha ada 5 hal yang dilakukan seseorang pada kelahirannya yang dapat mengakibatkan dia harus menerima buah karma setelah dia meninggal, yaitu pertama, membunuh ayah. Kedua, membunuh ibu. Ketiga, melukai sang Buddha. Keempat, memecah belahkan sangha. Kelima, membunuh orang suci. Apa yang akan terjadi bagi orang yang pernah melakukan salah satu perbuatan di atas semasa hidupnya? Orang tersebut setelah kematiannya akan terlahir di neraka Awici. Contoh yang paling jelas terjadi pada saudara sepupunya sang Buddha dan juga sekaligus muridnya, yaitu Dewadatta. Dewadatta mencoba beberapa kali untuk mencelakai sang Buddha dengan menggunakan Nalagiri, seekor gajah yang mengamuk, untuk mencelakai sang Buddha. Tetapi, sang Buddha dengan cinta kasihnya dapat membuat gajah tersebut menjadi jinak. Pada kesempatan lain, Dewadatta menjatuhkan batu dari atas tebing ke arah tempat di mana sang Buddha berjalan dan melukai kaki sang Buddha. Apa yang terjadi pada Dewadatta? Dia terlahir di alam neraka Awici akibat hasil perbuatannya sendiri. Sekarang kita bahas masa yang ketiga, yaitu karma yang memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, di mana karma ini dapat berbuah kapan saja. Baik kita melakukan perbuatan atau karma buruk pada 10 kelahiran kita sebelumnya. Dan pada kelahiran saat ini, karma itu dapat berbuah. Hal ini yang biasanya membuat seorang menjadi bingung, karena dia merasa selama masa hidupnya dia banyak melakukan perbuatan baik. Tetapi kenapa dia harus mengalami suatu buah karma yang cukup berat sekali? Masa yang keempat, yaitu karma tersebut tidak memiliki waktu lagi untuk berbuah. Setiap orang
pasti menginginkan agar karma buruknya dari kelahiran-kelahiran sebelumnya tidak berbuah lagi. Tetapi bagaimana caranya? Seseorang yang melatih diri dan dapat mencapai tingkat arahan pada kehidupannya, maka sebagai arahan, ia akan tetap mengalami karma yang harus dia terima selama dia masih hidup. Tetapi, bila arahan tersebut telah meninggal, maka segala karma buruk yang belum sempat berbuah akan menjadi habis karena tidak memiliki kesempatan lagi untuk berbuah. Untuk lebih jelasnya, dalam kehidupan Sang Buddha, salah satu muridnya yang bernama Anggulimala, di mana Anggulimala adalah seorang anak yang baik dan penurut. Tetapi, dikarenakan instruksi gurunya yang salah, membuat dia melakukan karma buruk. Gurunya memintanya untuk mengumpulkan 1000 jari manusia yang akan dibuatnya menjadi kalung. Setiap orang yang lewat di mana tempat Anggulimala berada, dia akan dibunuh olehnya dan diambil jarinya. Sewaktu Anggulimala telah mengumpulkan 999 jari, Sang Buddha dengan kemampuannya melihat bahwa korban terakhir Anggulimala adalah ibu kandungnya sendiri. Seperti yang telah kita bahas, apabila membunuh ibu, maka setelah dia meninggal, dia akan terlahir di alam neraka Awici. Sang Buddha dengan cinta kasihnya menolong Anggulimala dengan menampakkan diri terlebih dahulu sebelum ibu Anggulimala datang. Anggulimala berusaha mengejar Sang Buddha untuk mengambil jari Sang Buddha. Walaupun seberapa kencang dia berlari sementara Sang Buddha hanya berjalan seperti biasanya, Anggulimala tidak mampu untuk mendapati Sang Buddha. Akhirnya, Sang Buddha menaklukkan Anggulimala dan menjadikannya sebagai muridnya. Anggulimala setelah berlatih akhirnya mencapai tingkat kesucian, yaitu menjadi seorang arahan. Tetapi, walaupun dia telah mencapai tingkat arahan, dia tetap harus menerima karma buruk yang berbuah semasa dia masih hidup. Setiap hari, Anggulimala melakukan pindapata. Dia harus kembali dengan berlumuran darah, disebabkan orang-orang melemparnya dengan batu. Begitu Anggulimala meninggal, maka seluruh karma buruknya yang belum berbuah tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbuah, dikarenakan dia sudah mencapai tingkat arahan dan terbebas dari alam samsara. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila orang lain atau makhluk lain sedang mengalami penderitaan dikarenakan karma buruknya sedang berbuah, dapatkah kita menolongnya? Kita mengetahui bagaimana rasanya sakit atau sedih. Demikian juga yang sedang dialami orang lain atau makhluk lain ketika mereka harus mengalami buah dari karma buruk mereka sendiri. Dengan rasa penuh cinta kasih dan dapat merasakan apa yang diderita oleh makhluk lain atau orang lain, kita harus menolongnya. Walaupun mereka menciptakan penyebab dari kesulitan yang harus mereka alami, tetapi mereka juga mungkin menciptakan penyebab untuk mendapatkan pertolongan dari diri kita. Kita semua pada dasarnya akan selalu mencoba mendapatkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Kita tidak peduli siapa yang mengalami penderitaan, kita diminta untuk tetap menolongnya. Seperti contoh, apabila kita memiliki konsep berpikir, orang yang miskin, mereka menjadi miskin dikarenakan hasil perbuatannya di kelahiran sebelumnya. Saya akan mengganggu proses karma yang sedang dialaminya bila saya menolong mereka. Bila konsep seperti ini muncul di dalam pikiran kita, ini merupakan suatu pemikiran yang benar-benar salah. Dan ini merupakan suatu pemikiran yang sangat kejam. Kita jangan merasionalisasikan akan kemalasan kita, tidak mau ambil tahu dengan menyalahartikan hukum karma atau hukum sebab akibat.
Cinta kasih dan tanggung jawab yang universal sangat penting untuk kemajuan spiritual kita dan memberi kedamaian bagi dunia. Kita juga harus selalu mengingat akan ajaran dari para Buddha, yaitu agar kita selalu banyak melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan buruk, serta menyucikan hati dan pikiran kita. Tadyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat, berwujud maupun tidak berwujud, dapat terbebas dari segala macam penderitaan dan dapat terlahir di alam kebahagiaan. Amin.